bahwa tansis alal illah li hukmin, maka dia dalam kasus ini akan menyetujui untuk mengkiaskan. Tapi kata Syekh Zakaria, menurut pendapat Ashab, walaisan nassu alal illah amran fil qiyas fil ashab. Bil qiyas fil ashab. Jadi tansis terhadap illah itu tidak berarti bahwa syariat mengizini untuk mengkiaskan terhadap kasus ini secara khusus. Saya ala fardhi misalnya, kok kita andaikan nggak ada dalil yang menyatakan bahwa kias itu adalah hujjah, al kias hujjah secara umum, tapi kita menemukan syariat langsung menyebutkan illah, maka kalau bagi Syekh Zakaria, bagi qaul Ashab menurut Syekh Zakaria, ya kita tetap nggak bisa mengkiaskan Nabi. Mengenai kita mengkiaskan Nabi terhadap nas ini misalnya, itu karena memang ada dalil yang menyatakan kias secara umum itu adalah hujjah, bukan karena masalah tansis terhadap ilat ini. Itu kata Syekh Zakaria, kata Ashab. Menurut Ashab, pendapat Ashab yang dipilih oleh Syekh Zakaria. Tapi menurut sebagian pendapat tidak. Maka di situ dikatakan walau fi janibil kaf itu kayak ini haram maksudnya nih. Jadi kan ada fi janibil kafi, ada fi janibil fi'li ghairul kaf. Contohnya gini, misal syariat mengatakan ini yang janibil kafi, yang fi janibil fi'li itu misalnya dicontohkan akrim Zaidan li'ilmihi, akrim Zaidan li'ilmihi. Misalnya syariat mengatakan muliakan Zaid itu li'ilmihi karena ilmunya. Ini kan tansis terhadap ilatnya. Kenapa Zaid kok diperintahkan dimuliakan? Karena dia punya ilmu. Nah, kalau versi Syekh Zakaria, maka perintah semacam ini tidak menunjukkan perintah untuk mengkiaskan. Sehingga seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap kehujjahan kias secara umum, nggak bisa kita misalnya mengkiaskan Umar kepada Zaid berdasarkan dalil ini, tidak bisa. Mengenai kita mengkiaskan Umar kepada Zaid, itu karena ada dalil yang menunjukkan bahwa kias itu adalah hujjah secara umum, ya, menurut syariat. Tapi ini menurut pendapat Al-Hasan sebenarnya. Ada pendapat lain mengatakan wakila innahu amrun bihi fil janibain idz la fa'idata li dzikril illat illa dzalik. Nah, menurut pendapat yang kedua, enggak. Ketika syariat menyebutkan illat dalam suatu hukum, maka itu berarti apa? Berarti syariat memerintahkan untuk mengkiaskan terhadap hukum ini. Ketika syariat mengatakan al-khamru haramun liskariha, seolah-olah syariat menyatakan ya nanti yang lain yang ada iskarnya silahkan dikiaskan ke masalah ini. Nah, sehingga kalau begini, ini kalau ulama yang mengakui kias sebagai hujjah secara umum, berarti bagaimana? Ini ada dua dalil. Satu, ketika kita mengkiaskan Nabi kepada Umar, Nabi kita kiaskan ke Umar karena kias itu adalah hujjah. Yang kedua, karena dalil yang mengharamkan Umar ini menyebutkan illah. Jadi di sini ada dua dalil kemudian. Dalil yang menunjukkan kehujjahan kias secara umum dan dalil yang menyebutkan illah. Nah, itu ada dua. Di sini juga ini janibil kaf, maksudnya larangan. Kaf itu larangan, dalam larangan. Kemudian di dalam janibil fi'li akrim Zaidan li'ilmihi.
kita kiaskan memuliakan amar misalnya. Nah ini berarti juga ada dua dalil. Satu, karena ada dalil yang menunjukkan kehujahan kias secara umum. Kemudian yang kedua karena ada nas ini. Ada nas ini. Nas maksudnya nas tansis terhadap elat, menyebutkan elat. Kemudian pendapat yang ketiga itu membedakan. Kalau di dalam janibil kaf itu nanti alasannya pendapat yang kedua. Kenapa? Menurut pendapat yang kedua, at-tansis alal illah itu berarti izin untuk mengkiaskan. Idla faidatan ini lidzikril illah illa dzalik. Karena apa perlunya menyebutkan illah kalau tidak berarti perintah untuk mengkiaskan. Syariat kalau memang misalnya gini, kalau memang syariat hanya sekedar mau mengharamkan khamr, nggak mau memerintahkan untuk mengkiaskan, cukup bilang al-khamru haramun, nggak perlu menyebutkan illat. Nah, ketika menyebutkan illat ini, maka berarti faidahnya apa? Ya, yang lainnya kiaskan ke ini. Kalau sudah ada illat sama-sama memabukkan, itu pendapat yang kedua. Ini Hanafiyah. Tetapi ini dijawab. Ini qulna la nusallimu al-hasr li jawazi kaunil faidah bayanu mudrakil hukmi liyakuna awqa'a fin nafsi. Nah, enggak, faidahnya tidak hanya sekedar izin untuk mengkiaskan. Bisa jadi menyebutkan illat itu karena mau menjelaskan dalilnya hukum itu, sehingga lebih memantapkan kepada mengototnya. Kalau kita mengatakan begini, kalau syariat mengatakan begini, al-khamru haramun, khamr itu haram, tanpa menyebutkan alasan, itu kan kurang begitu mantap, kan begitu kan? Nah, oleh syariat disebutkan ini liiskariha, maka orang akan khamr orang haram itu karena memabukkan, karena merusak akal, maka akan mantap. Jadi tujuannya itu liyakuna awqa'a fin nafsi, bukan hanya sebatas untuk untuk dijadikan sebagai makis alaih. Ini jawaban pendapat yang pertama yang menolak bahwa at-tansis alal illah itu adalah perintah untuk mengkiaskan. Terus waqila innahu amrun bihi fi janibil kaf duna ghairihi li'anna al-illa fil kaffi al-mafsadah wa inna ma yahsulul waradu min bil kaffi an kulli fardin mimma tasduqu alaihi illah. Menurut pendapat yang ketiga, at-tansis alal illah, penyebutan illat di dalam satu hukum itu berarti perintah untuk mengkiaskan, tapi itu hanya dalam janibil kaf, dalam ini saja. Alasannya kenapa? Bukan dalam ini. Alasannya kenapa? Karena katanya di sini li'annal illa fil kaffi al-mafsadah. Karena alasan di dalam sebuah larangan, kalau dalam larangan itu adalah mafsadah. Yang menyebabkan dilarang itu kenapa? Karena ada kemafsadatan. Wa inna ma yusra'u bil kaffi an kulli fardin. Sementara tujuan untuk menghindari kemafsadatan itu bisa hasil dengan menghindari semuanya. Misalnya ini, al-khamru haramun, khamr itu haram karena memabukkan, kan begitu kan? Nah, berarti kan mafsadahnya memabukkan itu harus kita hindari dalam semua perkara yang mengandung iskar, memabukkan, dalam nabid, dalam bir, dalam semuanya. Makanya berarti at-tansis alal illah lil hukmi itu amrun bil qiyas, tapi fi janibil kaffi. Kalau di dalam janibil fi'li tidak. Karena apa? Karena alasan. Di sini dikatakan wal illa fi ghairi al maslahah. Kalau dalam janibil fi'li akrim zaidan li ilmihi, itu adalah illatnya adalah maslahah, kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sudah bisa tercapai
dengan hanya memuliakan kepada Zaid ini saja. Dengan memuliakan kepada Zaid ini saja kemaslahatan itu sudah tercapai. Beda dengan dalam larangan. Kalau di dalam larangan untuk bisa terhindar dari kemafsadatan itu harus menghindari semua yang mengandung illat. Nah, ini menurut pendapat yang ketiga. Tapi kemudian ini pendapat ini juga dijawab. Pendapat ini juga dijawab terutama dalam Nibrosul itu bahwa bisa jadi ilat di dalam janibil kaf atansis alal ilat fi janibil kaf itu bisa jadi ilatnya bukan hanya mafsadah secara umum, tetapi mafsadahnya homer. Jadi mafsadatnya homer secara khusus. Karena itu dengan menghindari homer itu sudah cukup. Gitu. Kalau pendapat yang ketiga ini kan seolah-olah iskar secara umum, menyatakan bukan seolah-olah tapi memang iskar secara umum. Sehingga untuk menghindari kemafsadatan iskar itu harus menghindari semua minuman atau minuman yang mengandung unsur memabukkan. Tapi oleh pendapat pertama dijawab tidak. Karena bisa jadi syariat tansis alal illah yang mafsadah itu mafsadatnya masalah yang disebutkan saja, yaitu iskarul khamri, bukan iskarnya sesuatu yang lain. Jadi ini ada khilafiyah di antara para ulama. Terus wa faidatu hadzal niza kama qala Khalid bin Nibras. Nah, Khali ini Kak. Jadi ini Dr. Amjad ngarang kitab Bulughul Ma'mul, menukil dari kitab Nibras. Nibrasnya itu adalah pamannya sendiri, yang ngarang Nibrasnya itu adalah pamannya sendiri. Beliau mengatakan annaman mana at-ta'abbud bil qiyas wa huwa qailun bi anna tansis 'alal illah amrun bil qiyas fa huwa la yukhalifu bin fi hadan naw. Kemarin kan sudah dijelaskan gini. Kemarin kan dijelaskan bahwa masalah al-qiyas fil umur asy-syar'iyyah itu kan ada 3 mazhab. Al-madhabul awal hujjah, tapi ini ada khilaf, ada yang fi kulli abwabis syari'an, ada yang illa fil rukhas wat taqdirat wal hudud. Kemudian apa lagi kemarin? Rukhas, taqdirat, hudud. Kemudian apa kemarin? Kafarat ya, wal kafarat. Ini pendapat pertama. Mazhab pertama. Mazhab yang kedua laisa bihujjah. Jadi qiyas itu bukan hujjah. Kemudian mazhab yang kedua ini juga menjadi 2. Ada yang mengatakan aklan, ada yang mengatakan syar'an. Mazhab yang ketiga, al-mazhabus tsalits, itu hujjah fil qiyas al-jali. Al-qiyas al-jali hujjah. Ini Imam Daud al-Zahiri. Kalau yang ini, yang aklan ini An-Nadzam, kemudian Mu'tazilah. Yang syar'an ini Ibn Hazm. Nah, faidahnya mengenai masalah tansis alal illah ini, kata di sini dikatakan bahwa orang yang
orang yang tidak mengakui kehujjahan qiyas, orang yang tidak mengakui kehujjahan qiyas, tapi dia mengakui bahwa tansis alal illah itu merupakan ibnon bil qiyas, maka dia pengkiasan dalam masalah ini dia akan menerima. Pengkiasan ke persoalan semacam ini akan bisa menerima, gitu loh. Kalau dia mengatakan at-tansis alal illah amrun bil qiyas. Dia misalnya ini, saya ulangi. Dia menolak kehujjahan qiyas. Qiyas kata dia bukan hujjah. Tapi dia berpendapat at-tansis alal illah amrun bil qiyas. Berarti kalau dalam persoalan ini maka orang yang menolak kehujjahan qiyas secara umum ini akan menerima. Itu yang pertama. Kalau keduanya dia mengakui kehujjahan qiyas secara umum. Mengakui kehujjahan qiyas secara umum. Sekaligus juga dia mengakui bahwa at-tansis alal illah, penyebutan illah dalam satu hukum itu menunjukkan perintah untuk mengkiaskan, maka dia ada dua. Jadi dhammu dalilin ila dalilin akhar. Dalil kehujjahan qiyas secara umum, kemudian dalil kehujjahan qiyas secara khusus. Bagi orang yang mengakui kehujjahan qiyas secara umum, tapi tidak mengakui bahwa at-tansis alal illah itu adalah amrun bil qiyas, maka berarti ya udah ini enggak ada faedahnya apa-apa, enggak menguatkan apa-apa. Gitu. Itu faedah daripada pembahasan ini. Ya ini sekedar kalau di kitab-kitab kayak ini masih teori, untuk contoh-contohnya sampai nanti ya bisa dilihat di dalam Takhrijul Furu' 'alal Usul dan semacamnya, dan di kitab-kitab furu' itu. Kemudian wa arkanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanuhu bantining banyak-banyak rukun qiyas. Wa arkanuhu bantining banyak-banyak rukun qiyas. Arbaatun panikampa. Wa arkanuhu bantining banyak-banyak rukun qiyas. Arbaatun panikampa. Ail qiyasi tekesnya tanah qiyas. Al qiyasi tekesnya tanah qiyas. Wa arkanu bantini menyapnya rukun qiyas ail qiyas itu kesenya tanah qiyas arbaatun wani kampa makisun alaih ropana makis alaih parkarak sei qiyasin alaihi panapate pengki parkarak atau bareng sei qiyasin alaihi panapate pengki bareng. Wa makisun ban makis bareng sei qiyasakin. Jadi makis alaih itu yang dikiasi atau asal. Makis alih itu asal. Wa makisun ban bareng sei kiasaki. Wa maknan ban makna mustarakun sei kempulin. Bainahuma sei kampulin. Bainahuma idalem antarana ingki makis alih ban makis. Bainahuma idalem antarana makis alih ban makis. Wa hukmun ban hukum. Wa hukmun ban hukum lil makis aleh kandi makis aleh. Wa hukmun ban hukum lil makis aleh kandi makis aleh. Ya ta'adda se menjalar. Mencak Maduran biasa. Cak Indonesia. Berentek nyandring ya ta'adda se berentek. Saya jalan ada. Ya tak ada saya jalan atau alai batin. Ya tak ada saya jalan atau saya alai batin. Ingki hukum biwasitatil mustarok kalaban lantaran kalaban sarana mustarok makna saya kempulin atau ilat saya kempulin makna saya kempulin. Ajalan dekama
ilal makisi deka perkara se ikiasaki, ilal makisi deka perkara se ikiasaki. Jadi namanya kias. Kias itu harus memenuhi 4 pilar. Nah, 4 pilar itu apa? Rukun itu apa? Makis aleh disebut dengan asal, sumber kias. Kemudian makis juga disebut dengan fared, masalah yang dianalogikan. Wa maknan mustarok bainahuma disebut dengan ilat. Kemudian wa hukmun lil makis aleh. Dan hukumnya makis aleh, hukum asal. Hukumnya makis aleh yang mana dengan lantaran ilat itu hukumnya makis aleh itu kita tetapkan kepada makis. Jadi kalau dicontohkan ya makis aleh apa? Khomer. Makis aleh khomer. Kemudian al-makisnya nabil. Kemudian elatnya apa? Atau maknan mustarok bainahuma itu adalah iskar. Hukum asalnya hukmul makis aleh adalah apa? Haram. Haram. Berarti yang mana hukum ini, makanya di situ dikatakan wa hukmun lil makisin aleh. Hukumnya hukum haram, hukumnya makis aleh. Ini ya ta'adda. Ya ta'adda itu maksudnya diberlakukan, ditetapkan juga kepada fare, kepada nabi. Hukumnya khomer diberlakukan juga kepada nabi. Ya ta'adda itu maksudnya biwasitati maknan mustarok, dengan lantaran ini, dengan sarana ilah. Nah ini harus ada semua di dalam kias, karena itu merupakan pilar, merupakan rukun. Al-awwalu tining sepertama, wa tining ingki al-awwal, al-makisu alaih wa tining ingki al-awwal, al-makisu alaih panika perkara seingkiasin alaihi panapa tepe ingki al-awwal, tepe al alaihi panapa tepe ingki al-aslu panika asal, panika nyamain asal, ayu sama teges nyamain ingki al-awwal kan, atau makis alaih kan, bihi kalaban al-asli, kama yusamma akan tak oleh nyamain, kama yusamma akan tak oleh